Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Firly Raditya Dayang Malino dengan NIM F221233033. Ya, kali ini saya akan membahas tentang eh, transformasi rumah joglo menjadi perpustakaan publik modern atau omah pinter ya. Nah, yang pertama itu untuk transformasi bentuknya dan material atap itu dari teduh ke terang. Ini untuk aslinya rumah Joglo ini memiliki bentuk atap yang ikonik, yang tinggi dan berlapis-lapis di bagian tengah. Itu disebut dengan tumpang sari. Nah, untuk material umumnya itu terbuat dari tanah liat atau sirap kayu. Material ini tebal dan solid. Tujuannya untuk melindungi dari panas dan hujan sehingga bagian dalam rumah menjadi teduh dan cenderung gelap gitu untuk aslinya dari rumah Joglo ini. Eh, saya transformasikan pada Oma Pinter ini dari bentuknya, bentuk dasar. Itu saya ambil bentuk dasar atap Joglo, terutama di pola tumpang sarinya itu tetap dipertahankan sepenuhnya karena ini adalah ciri khas visual yang kuat gitu. Nah, untuk materialnya itu di sini eh, saya transformasikan menjadi eh, atap yang eh, terbuat dari kaca, seperti gambar yang ada di bagian bawahnya ini. Nah, kenapa itu ditransformasi? Karena eh, fungsi barunya itu untuk perpustakaan. Jadi pencahayaan alam itu penting. Kaca, eh, kaca itu memerlukan banyak cahaya matahari yang masuk melimpah, menerangi ruang baca tanpa memerlukan banyak lampu di siang hari. Ini menciptakan suasana yang lebih terbuka, inspiratif, dan juga hemat energi ya. Nah, selanjutnya ada di estetika modern. Ini memberikan tampilan yang lebih ringan, bersih, dan juga kontemporer. Sekaligus menjadi jendela ke langit gitu. Yang menambah kesan lapang. Nah, nah, bisa dilihat juga di sini ada gambarnya. Nah, selanjutnya di transformasi struktur, material, dan juga material dinding. Nah, dari yang materialnya solid ke transparan gitu. Nah, aslinya rumah Joglo ini memiliki struktur empat tiang utama, empat tiang yang berada di tengah, yaitu Sokoguru, dan juga dinding luarnya ini sering kali dari kayu solid atau pasangan bata yang tertutup. Nah, untuk materialnya itu kayu jati ukir untuk Sokoguru dan dinding-dindingnya. Nah, eh di sini saya transformasikan eh, struktur Sokoguru ini tetap menjadi pusat dan penopang utama, namun materialnya saja yang diganti menjadi beton ekspos atau wajah struktural yang lebih ramping dan modern gitu. Nah, untuk dinding luarnya sebagian besar diganti dengan dinding kaca yang transparan dari lantai ke plafon. Nah, kenapa ini ditransformasi? Karena yang pertama itu ada keterbukaan publik. Fungsi perpustakaan itu adalah ruang publik gitu ya. Nah, dinding kaca ini menciptakan visualisasi kalau perpustakaan ini bisa mengundang orang dan berinteraksi. Ini juga menghilangkan kesan yang tertutup atau private dari rumah tinggal tradisional. Nah, yang kedua ada identitas visual. Walaupun materialnya modern, keberadaan Sokoguru di tengah tetap menegaskan ini adalah identitas rumah tradisional Joglo begitu ya. Nah, ini juga menjadi kini sebagai pilar pengetahuan gitu ya. Makna dari
eh, Shokoguru ini, teman-teman. Nah, yang ketiga ada fleksibilitas. Dinding kaca juga memungkinkan pandangan luas keluar, menghubungkan interior dan juga lanskap di sekitarnya. Jadi, ya gitu. Nah, yang terakhir ada zoning ruangnya. Di sini kurang lebih seperti di denah ini, pendopo itu zoning ruangnya itu dari publik ke private begitu. Yang pertama ada pendopo, itu bisa menjadi area lobby. Juga ada peringgitan, area baca santai dan juga diskusi. Dan juga yang terakhir ada dalam, itu sebagai perpustakaan utama dan juga ruang baca yang hening. Di dalam ini lebih ke fungsi private dia, karena membutuhkan ketenangan untuk membaca buku, untuk fokus lah. Ya, jadi mungkin seperti itu saja teman-teman untuk presentasi saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.